Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta, ini dosen ilmu komunikasi UI Ade Armando mengatakan perintah sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Pernyataan tersebut pun datang sebagai tanggapan atas Presiden Nusantara Foundation Muhammad Samsi Ali yang menuding Ade Armando telah mengingkari Islam karena tidak menjalankan syariat Islam. Lantas, mengapa Ade Armando mengatakan seperti itu dan apa yang ulah yang dibuat oleh Ade Armando? Dalam perspektif pemikiran Islam, kami sudah terhubung bersama peneliti INSIS Nirwan Syafrin. Perspektif pemikiran Islam. Assalamualaikum Pak Nirwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibnu. Iya, Pak Nirwan, dosen ilmu komunikasi Ade Armando lagi-lagi mengatakan perintah sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Pak Nirwan sendiri, ini bagaimana Pak? Ya, dalam beberapa hari ini ada dua yang viral memang ya, terkait dengan isu keislaman. Yang satu yang lagi viral itu yang disampaikan oleh Buya Syakur ya, di Mabes Polri. Dan yang satu lagi ini Ade Armando ya, yang juga suka buat ulah. Yang dua-duanya ini ya, tentu saja mengundang kontroversi karena banyak statement yang diungkapkan mereka ini seolah-olah menggugat, mempertanyakan hal yang sudah mapan dalam agama kita, dalam Islam ya. Dan bahkan kalau hal tersebut ya diganggu gugat, itu bisa mengantarkan seseorang keluar daripada Islam. Nah, dalam konteks Ade Armando ini tadi juga saya mengikuti sedikit diskusi di TV One terkait dengan hal tersebut, di mana Ade Armando, saya tidak tahu apa persis dikatakannya ya dalam bahkan tidak membaca tweet mereka dengan Ustadz Samsi Ali. Tapi kalau dari statement dia langsung tadi, dia mengatakan saya tidak mengingkari sholat, itu satu. Yang kedua, tapi saya tidak menemukan kewajiban sholat 5 kali itu dalam Al-Quran. Nah, saya juga sangat menyayangkan ya dari Ustadz Kiai Khalil Nafis karena tidak memberikan respon yang saya pikir memadai ya terkait dengan hal tersebut. Karena begini maksud saya, karena istilah betul Allah tidak menyebut mungkin secara eksplisit istilah katakanlah sholat zuhur misalnya, tapi istilah sholat isya misalnya, sholat isya, sholat fajar yaitu sholat subuh, itu bisa ditemukan dalam surah An-Nur ayat 58 ya, di saat dimana Allah menyebutkan dalam konteks sebetulnya mengenai menutup aurat ya, terkait dengan kapan seseorang boleh masuk ke anak misalnya masuk ke kamar orang tuanya. Nah, di sana disebutkan dengan sangat jelas salatu marratin min qabli salatil fajri wa min ba'di, kemudian ayat selanjutnya wa min ba'di salatil isya. Jadi ada istilah salat isya, ada istilah salat fajar. Salat asar itu bisa ditemukan dalam surah Al-Baqarah 238 di mana Allah menyebutkan hafizu 'alas salawati was salawatil usta. Nah, salatil usta itu banyak para mufassir, para ulama menyebutkan itu adalah salat asar. Begitu juga kita temukan dalam ayat yang dalam surah Al-Isra ayat 78 di mana disebutkan dirikanlah salat ketika matahari tergelincir, maksudnya salat zuhur. Memang tidak disebutkan, Allah mengatakan sholatlah kalian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya tidak ada statement seperti itu. Ya, tapi bukan berarti tidak ada kewajiban sholat 5 waktu tadi di dalam Al-Quran. Dan harus kita ingat juga bahwa kewajiban sholat itu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan katanya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sholat itu ada waktu-waktu tertentunya dan Allah dalam bahasa usul fikihnya ya, sholat itu dikaitkan dengan sebabnya, yaitu sebab maksudnya apa sih sebabnya kita sholat zuhur? Karena tergelincirnya matahari. Kenapa kita sholat sholat maghrib misalnya? Karena terbenamnya matahari. Jadi dihubungkan dengan perputaran matahari tadi. Sehingga kalau misalnya apakah sekarang kita wajib sholat subuh? Tidak wajib sholat subuh karena belum terbit fajar. Ya, jadi yang menunjukkan ketidakpahaman saya pikir dari orang tersebut, Ade Armando ini, terkait dengan tentang kewajiban tadi. Makanya saya katakan tadi,
Ya harusnya memang jawabannya tadi harus tegas ya, bahwa kewajiban sholat 5 waktu itu ada di dalam Al-Quran, dan Allah mengaitkannya dengan apa tadi, dengan perputaran matahari. Nah, jadi dia mengatakan kalau dia masih sholat 5 waktu. Nah, tapi kalau tadi dia mengatakan tidak ada kewajiban dalam Al-Quran masih sholat 5 waktu itu, lantas dia sholat 5 waktu itu atas dasar apa? Ini kan juga aneh ini orang. Katanya sholat, saya percaya sholat katanya, dan saya masih sholat 5 waktu. Tapi pernyataan sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran katanya. Lantas dia sholat 5 waktu berdasarkan apa? Berarti berdasarkan ikut-ikutan saja, atau berdasarkan kebiasaan saja. Ini saya pikir statement yang yang salah. Dan kalau dia sempat sampai mengatakan bahwa tidak ada kewajiban sholat dalam Al-Quran, atau tidak ada bahwa sholat itu tidak wajib, ini bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam, ya, artinya bisa kufur, karena dia oleh para ulama menyebut hal tersebut adalah ma'lumun minad dini bid-darurah, hal-hal yang sudah pasti wajib orang tahu sebagai seorang muslim bahwa itu adalah kewajiban dalam agama kita. Begitu Mas Ibnu. Jadi statement dari Ade Armando ini selalu buat orang panas ya dibuatnya. Tapi yang kasihannya masyarakat masyarakat yang kemudian tidak paham tentang hal tersebut. Maka saya katakan tadi, apalagi tadi di TV One sempat disiarkan, ya saya sedikit mohon maaf, saya katakan agak kecewa sedikit respon dari dari pihak MUI terkait dengan mengenai apa yang disampaikan oleh Ade Armando tadi. Jadi harusnya kita tegas, ada dalam Al-Quran, jelas istilahnya juga ada dalam Al-Quran. Ya, beberapa seperti saya tadi ada sholat Isya disebutkan dalam Al-Quran, ada sholat Fajar disebutkan inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sholat zuhur disebutkan di dulu kisyams, ya. Jadi ada kewajiban itu dalam Al-Quran. Bahwa tidak disebutkan dalam satu kalimat, dalam satu ayat itu benar, atau tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya dirikanlah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu tidak ada memang, karena memang kewajiban itu dikaitkan Allah dengan perputaran waktu. Makanya kalau timbul pertanyaan, apakah wajib kita ketika kita berada di luar angkasa, ya, di mana kita tidak melihat ada perputaran matahari, ya, tergelincir, terbenam di sana, apakah wajib sholat kita? Nah, ini ada perbedaan ulama dan mengatakan ya memang tidak wajib. Kenapa? Karena ketika kita di luar angkasa sana, perputaran waktu tadi, perputaran matahari tidak terlihat di sana. Dan makanya sholat itu hanya diwajibkan di permukaan bumi, kata di sana sudah nggak lagi. Nah, begitu. Itu sudah masalah yang lain lagi. Ya, ini kan juga Darmanto juga menyinggung terkait dengan syariat Islam yang dimana mungkin pada zaman dahulu syariatnya seperti ini, dan di abad ke-21 ini berbeda, bahkan menyinggung bahwa tidak harus melaksanakan syariat seperti kaum Rasulullah ataupun di zaman orang dulu ini. Bagaimana Pak Nirwan ini terkait dengan tanggapan ini? Baik, ya, ini juga makanya banyak ada, saya katakan termasuk ini orang yang keliru ya, saya katakan tadi orang yang tidak paham. Iya. Dan sayangnya saya katakan tadi banyak juga para cendekiawan kadang-kadang yang juga tidak memahami hal tersebut. Begini, jadi ibadah itu dia berkaitan dengan bukan ada syarat-syaratnya. Makanya dalam usul fikih ada yang disebut dengan syarat, ada yang disebut dengan mani, ada yang disebut dengan sebab. Artinya sesuatu perbuatan itu menjadi wajib kalau syarat-syaratnya terpenuhi, kalau sebab-sebabnya terpenuhi. Maka saya katakan tadi contohnya adalah sekarang apakah kalau ditanya apakah kita wajib sholat zuhur sekarang? Tidak. Kita tidak wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena sebabnya untuk sholat zuhur tidak tidak ada. Tapi kalau ditanya apakah kita wajib sholat zuhur, kita katakan sholat zuhur wajib. Tapi sekarang tidak wajib sholat zuhur. Nah, kalau ditanya apakah hukum mengenai kisos dan sebagainya adalah suatu yang wajib, kita katakan wajib. Karena itu adalah syariat Allah, di dalam Al-Quran ada semuanya. Jadi semua yang di dalam Al-Quran itu tidak boleh kita ingkari walau satu huruf. Kita wajib meyakininya. Maka termasuk tadi syariah kisos kah, syariah rajam, syariah apa saja wajib kita imani sebagai hukum Allah, sebagai ketentuan Allah, sebagai syariah Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah wajib kita kemudian melaksanakannya? Hukumnya wajib kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, itu tadi saya katakan, kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Pertanyaannya, apakah dalam konteks negara kita sekarang ini kita bisa melaksanakannya? Kita katakan tidak bisa. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Bagaimana mungkin kita melaksanakannya? Tapi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, keyakinan kita harus tetap meyakini bahwa itu adalah syariat Islam, itu adalah syariat Allah. Tidak boleh kita mengatakan kalau itu bukan syariat Allah. Maka kalau kita menafikan itu syariat Allah, itu adalah syariat Islam, ini bisa mengeluarkan kita dari
keberislaman kita, karena kita mengingkari sesuatu yang telah jelas di dalam Al-Quran, sesuatu yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah ini hemat saya seperti itu. Ya, jadi kalau tanyakan apakah wajib? Tetap wajib. Ya, tetap wajib, dan kita wajib meyakininya. Bahwa kita kemungkinan kemudian tidak bisa melaksanakannya, itu urusan kedua. Makanya dia dalam ucapannya di situ tuliskan menyebutkan bagaimana orang Muslim yang tidak sholat, tergantung tidak sholatnya kenapa. Kalau dia tidak sholat karena dia mungkin malas, dia tidak sholat karena dia sibuk, dia tidak sholat karena hal lain, itu artinya dia masih Muslim. Ya, walaupun dia tidak melaksanakan hal tersebut. Tapi kalau katanya kenapa Anda tidak sholat? Karena sholat tidak wajib, dia bisa kafir. Nah ini dua hal yang berbeda. Ya, saya kata tadi, jadi kita harus tetap meyakini sebagai seorang Muslim seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai syariat Allah. Bahwa kita tidak mampu melaksanakannya, itu urusan kedua. Ya, urusan kedua dalam arti itulah kelemahan kita sebagai seorang sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim, kelemahan kita tidak bisa memenuhi seluruh apa yang telah diwajibkan Allah kepada kita. Dan Allah mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian pada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Nah, kalau tidak mampu kita, jangan juga dipaksakan. Ya, kalau dipaksakan bahkan nanti bisa menimbulkan persoalannya yang lain. Nah, itu saya pikir konteksnya seperti itu. Jadi, mengenai syariah ini wajib siapapun seorang Muslim, maka aspirasi kita sebagai seorang Muslim tetap pada pelaksanaan syariah Islam. Ya, bahwa kemudian sekarang belum bisa dilaksanakan, itulah tadi saya katakan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan, kondisi yang memang memungkinkan untuk terlaksanakannya syariat tersebut. Ya, bukan karena dia sekarang tidak bisa, kemudian dia tidak wajib. Kalau begitu kita tidak wajib mengimaninya. Itu kondisi lain lagi. Begitu Mas Ibnu. Berarti jika harus meyakini bahwa syarat-syarat Allah itu ada, maksudnya dan harus dijalankan, tetapi melihat ada syarat-syarat ketentuan dan juga mungkin di masa sekarang yang dimana harus bisa dilihat terlebih dahulu, Pak Nirwan ya. Persis, itu sudah disepakati oleh para ulama. Jadi tidak semua, ya saya mencontohkan begini saja. Ya, kemarin misalnya kasus kasus Menteri Sosial yang korupsi itu. Oh iya. Ya, hukumnya kan kalau secara hukum pidana kita seharusnya hukum orang yang melakukan korupsi ketika terjadi kedaruratan nasional itu kan hukum mati. Iya. Ya kan disebutkan begitu. Tapi kenapa kemudian hakim tidak menjatuhkan hukuman mati? Berarti kan ada alternatif lain. Artinya dia mungkin kalau kita bacakan pertimbangannya ini, meskipun pertimbangannya ada yang tidak masuk akal, tapi itu pertimbangan hakim. Dia atas ijtihadnya sendiri. Artinya setiap hukum tersebut dia ada batas-batas, ada ruang-ruang di mana tidak harus kemudian secara rigid diaplikasikan sedemikian rupa. Sama seperti sholat misalnya, ya kita katakan sholat misalnya, kita katakan 5 waktu. Tapi dalam kondisi safar kita bisa menjamaknya, kita bisa mengqasarnya, tapi kewajiban sholat tetap wajib, meskipun ada kondisi-kondisi yang membolehkan kita untuk melakukan menjamaknya. Bahkan pada titik tertentu ada kewajiban yang bisa gugur. Misalnya ketika puasa, seseorang itu musafir, seseorang itu sakit, seseorang itu dalam keadaan yang tidak memungkinkan melaksanakan puasa. Ketika itu bisa gugur kewajiban puasanya. Ya, artinya di sinilah saya kata tadi syariah tadi kita tetap meyakininya sebagai sebuah kewajiban, ya, tanpa menafikan, tanpa menegasikan satupun bahwa kemudian kita tidak bisa melaksanakannya karena bergantung pada syarat-syaratnya. Misalnya begini kata Syekh Al-Qaradawi. Kalau kita ingin menerapkan hukum Pak Nirwan, maaf Pak Nirwan, suara tidak terdengar Pak Nirwan. Halo? Ya, halo. Ya, silakan Pak Nirwan. Oke, kedengaran ya. Ya, misalnya begini kata tadi. Hukum potong tangan tertentu. Apakah wajib? Dan sekarang dalam kondisi kita saat ini, apakah kemudian wajib kita melaksanakan hukum potong tangan? Itu tidak bisa karena undang-undang negara kita tidak memfasilitasi. Itu yang pertama. Ya kan? Ya, yang kedua, kalau andaikan misalnya undang-undang negara kita memfasilitasinya, apakah kemudian langsung bisa diterapkan? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kondisi sosial, kondisi ekonomi juga harus terpenuhi.
Bagaimana mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Qardawi, katanya bagaimana mungkin kita menerapkan hukum potong tangan ketika orang untuk makan saja susah, untuk dapat cari kerja susah, kemudian tiba-tiba ada yang nyuri kemudian dipotong tangannya. Ini berarti unsur keadilan tidak ada di sana. Dan jadi di sini saya pikir ada fleksibilitas dalam hukum Islam ini, tapi juga ada hal-hal yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengakui dan mengimaninya tanpa kemudian kita meragukan tentang keabsahan, tentang kemaslahatan dari hukum Islam tersebut. Masalahnya sekarang banyak orang yang menganggap seolah-olah hukum rajam, hukum kisos itu adalah hukum zaman dulu, sekarang tidak hukum lagi. Berarti seolah-olah mereka mengatakan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu bukan ketentuan Allah lagi. Itu adalah ketentuan masyarakat Arab ketika itu. Saya pikir ini adalah sebuah kesalahan. Nah sekarang saya katakan, andaikan semua masyarakat dunia, termasuk misalnya Barat sekarang, menerima hukum potong tangan bagi pencuri, saya yakin akan berubah, saya pikir, persepsi manusia semua tentang hukum potong tangan. Masalahnya sekarang Barat menganggap bahwa hukum potong tangan tersebut adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, atau mereka sebutkan sebagai sesuatu yang sadis dan sebagainya. Tapi kalau persepsi tersebut kemudian berubah, saya yakin orang-orang yang mengikuti Barat juga akan berubah persepsinya bahwa hukum potong tangan tadi adalah suatu yang memang bisa menciptakan kemaslahatan. Jadi kebanyakan kita lihat adalah para cendekiawan kita ini, mereka ngekornya ke Barat. Karena Barat mengatakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia, karena itu sadis, mereka kemudian mengungkapkan hal yang sama. Padahal kalau misalnya kita lihat dari kemanfaatannya, jauh lebih besar manfaat yang ditimbulkannya daripada kemudaratannya. Gitu. Iya, baik. Ya. Pak Nirwan, terima kasih sudah berbincang dalam perspektif pemikiran Islam. Semoga hal-hal seperti ini bisa ditanggapi masyarakat dengan bijak dan tentunya kalau bisa tidak terjadi perpecahan, Pak Nirwan ya. Persis ya, kita berharap dan orang-orang mereka yang memang tidak senang dengan Islam ini, terutama kalangan Muslim ini, ya hati-hatilah. Inilah saya sebut dengan serangan pemikiran itu ya, karena tanpa disadarinya dia telah menyerang Islam. Yang melakukan penyerangan itu sendiri adalah dari kalangan. Jadi orang Barat tidak perlu menyerang Islam lagi, tapi hanya mereka menggunakan kemampuan mereka, budak-budak mereka untuk menyerang Islam, dan itu yang terjadi saat sekarang ini. Muncul seperti saya kata tadi, ada Ade Armando, mungkin sebelumnya ada yang tokoh-tokoh yang lain, yang mereka ini adalah tujuannya untuk merongrong Islam itu tidak dalam. Nah kita berharap kita harus kuat, maka belajar tentang Islam dengan baik sehingga kita bisa mempertahankan keimanan dan juga akidah kita ini. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Nirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif pemikiran Islam. Demikian perspektif pemikiran Islam bersama peneliti INSIS Nirwan Syafrin.